Halo, shalom saudara. Suatu kali ada seorang yang masih jomblo, lajang. Dia rindu sekali mendapatkan seorang pasangan karena dia merasa kesepian. Dia merasa kurang kasih sayang. Dia berharap kalau dapat pasangan, dia akan punya hidup yang penuh kasih sayang. Lalu terjadilah seperti yang dia inginkan. Dia menemukan pasangan. Tapi ternyata setelah menjalani hubungan, dia stres luar biasa. Bukannya makin damai, ternyata malah hubungan itu membuat hidupnya makin tersiksa. Kenapa? Apakah karena pasangannya yang kurang tepat? Oh, ternyata bukan itu. Kendalanya ternyata adalah di dirinya sendiri. Karena dia belum pernah merasakan apa itu dikasihi dan mengasihi. Maka ketika mendapat pasangan, dia merasa pasangannya adalah segala-galanya. Maka dia menjadi sangat posesif, mudah cemburu, tidak mudah percaya, gampang curigaan, dan tidak mau ditinggal. Pokoknya satu-satunya yang dia kasihi adalah pasangannya. Saudara perhatikan. Jika kita menyangka bahwa kebutuhan kita yang paling dalam itu hanya bisa dipenuhi oleh orang lain, maka kita akan menjaga orang lain itu sebagai satu-satunya milik kita. Kita justru membatasi orang lain. Demikian juga, kalau kita merasa yang bisa mengisi hidup kita adalah uang kita, pekerjaan kita akan takut sekali kehilangannya. Perhatikan saudara, ini bukan berkat yang Tuhan janjikan. Amsal 30 ayat 8 dan 9 berkata, ini doa Agur, seorang yang bijaksana, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebodohan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Saudara, firman Tuhan ini mau berkata, bahwa sebenarnya bukan apa yang Tuhan berikan kepada kita, kekayaan, kemiskinan, pasangan, pekerjaan, atau apapun yang bisa memuaskan hati kita. Yang bisa memuaskan hati kita adalah jika kita menyadari hanya Tuhanlah yang menjadi bagian hidup kita. Dan apapun yang Tuhan berikan, itu bukan soal banyak atau sedikit, cepat atau lambat. Tapi itu menjadi bagian yang bisa kita nikmati. Sebab tujuan hidup kita, kata firman Tuhan ini, agar kita tidak menyangkal nama Tuhan, agar kita tidak mempermalukan nama Tuhan, tapi kita memuliakan nama Tuhan. Di sanalah awal kepuasan. Jika saya dan saudara menemukan kepuasan identitas itu dalam Tuhan Yesus, kita akan melihat apapun yang Tuhan berikan kepada kita, itu cukup, itu baik. Jika saudara lajang, maka saudara perlu belajar untuk mengasihi, bukan justru meminta kasih dari orang lain. Sebab jika tidak demikian, saudara juga akan sangat posesif. Demikian juga dengan pekerjaan dan apapun jabatan yang Tuhan percayakan. Jangan mengejar yang lebih tinggi daripada yang sanggup kita terima. Carilah Tuhan terlebih dahulu, sehingga apapun yang Tuhan akan titipkan, maka itu akan menjadi berkat buat kita, berkat buat sesama. Akhir kata saudara, renungkan ini. Jagalah kedalaman hidup kita, dan biarkan Tuhan yang mengurus seberapa yang akan Tuhan percayakan kepada kita. Sekali lagi, jagalah kehidupan yang di dalam diri kita, hati kita, nilai hidup kita, dan biarlah Tuhan yang mengurus apa-apa yang mau Dia percayakan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati.